Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuda dengan NIM 17045210059 dari D4 ASP1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah laporan audit keuangan negara pada kantor akuntan publik. Dibuat untuk memenuhi ujian setengah semester dan ujian akhir semester pada mata kuliah audit keuangan negara lanjutan. Dengan dosen pengampunya Bu Hera Herunisa, SEM Maka. Pada kata pengantar, segala puji bagi Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan berjudul Laporan Audit Keuangan Negara pada Kantor Akuntan Publik. Laporan ini ditulis untuk memenuhi ujian tengah semester dan ujian akhir semester dari mata kuliah Audit Keuangan Negara Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Hera Herunisa, SMAK di Universitas Negeri Jakarta. Saya menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat meningkatkan pembuatan laporan di masa yang akan datang. Dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Jakarta 14 Oktober 2024. Yuda. Pada daftar isi, di halaman pertama ada kata pengantar, kemudian daftar isi, lalu ada bab 1 pembahasan, kemudian di dalam bab 1 ada subbab yang berisikan penjelasan singkat praktik kerja lapangan praktikan di semester 2121. Kemudian di subbab yang kedua, keterkaitan pekerjaan praktikan dengan mata kuliah konversi. Kemudian pada subbab ketiga, penjelasan standar pemeriksaan keuangan negara. Kemudian yang keempat, penjelasan pentingnya audit dalam tata negara. Yang kelima, telah satu kasus tentang praktik kecurangan yang ditemukan oleh audit sektor publik. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya ada bab 2 yang berisikan kesimpulan. Kemudian daftar pustaka. Pada pembahasan bab 1, kemudian ada subbab satunya, penjelasan singkat praktik kerja lapangan dan praktikan di semester 121. Praktik kerja lapangan adalah kegiatan nyata di lapangan dengan mitra industri, instansi pemerintah swasta, kelompok masyarakat, badan-badan usaha, dan organisasi lain untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang sesuai dengan disiplin ilmu dari kegiatan tersebut. Diharapkan mahasiswa dapat mengetahui gambaran serta kondisi di dunia kerja yang sesungguhnya, serta mampu membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama melakukan praktik kerja lapangan di instansi tersebut. Takdir et al. 2021. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan bagian penting dalam pendidikan akuntansi yang bertujuan untuk menghubungkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik di dunia kerja. Berikut adalah penjelasan terkait PKL bagi mahasiswa jurusan akuntansi. Yang pertama ada tujuan PKL. Tujuan PKL yang berisikan pengalaman praktis. PKL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya membantu mereka memahami dinamika dan tantangan di bidang akuntansi. Kemudian yang kedua ada implementasi teori. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata, seperti pengarsipan bukti transaksi, pembuatan jurnal, dan rekonsiliasi rekening. Kemudian yang terakhir ada pengembangan keterampilan. PKL bertujuan untuk meningkatkan keterampilan profesional mahasiswa termasuk disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan analisis. Selanjutnya kegiatan selama PKL. Pekerjaan akuntansi. Mahasiswa biasanya terlibat dalam kegiatan seperti pembukuan, pengarsipan dokumen, dan pembuatan laporan keuangan menggunakan perangkat lunak akuntansi. Selanjutnya ada observasi dan analisis. Selain melakukan tugas-tugas rutin, mahasiswa juga diharapkan untuk mengamati proses kerja dan menganalisis situasi di tempat kerja. Selanjutnya ada manfaat PKL. Peningkatan kompetensi. Mahasiswa dapat menunjukkan kompetensi yang dimiliki dan berkontribusi pada perusahaan tempat mereka PKL. Selanjutnya ada persiapan karir. Pengalaman ini membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja setelah lulus dengan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan oleh industri. Selanjutnya ada jaringan profesional. Melalui PKL, mahasiswa dapat membangun jaringan yang bermanfaat untuk karir mereka di masa depan. Kendala yang dihadapi. Selama pelaksanaan PKL, mahasiswa sering menghadapi beberapa kendala seperti komunikasi yang kurang efektif dengan rekan kerja, kesulitan dalam menemukan kembali arsip, terbatasnya sarana dan prasarana di tempat praktik. Meskipun ada tantangan, pengalaman dari PKL sangat berharga bagi pengembangan profesional mahasiswa akuntansi. Dengan demikian, PKL tidak hanya memenuhi syarat akademik tetapi juga menjadi jembatan penting menuju dunia kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya, di 1.2 ada keterkaitan pekerjaan praktikan dengan mata kuliah konversi. Audit berkaitan erat dengan akuntabilitas dan atesti. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pihak dalam organisasi untuk melaporkan pertanggungjawabannya kepada pihak eksternal atau pihak lain dan dengan kewenangan yang lebih tinggi.
Untuk menjamin keandalan informasi dalam laporan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan pihak yang independen untuk memberikan atestasi atas informasi tersebut dengan cara melakukan audit. Hubungan audit juga berlaku di pemerintah Indonesia. Sebagai gambaran, di tingkat pemerintah pusat, yang bertindak sebagai pihak pertama atau auditor adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan auditor eksternal pemerintah. Pihak kedua, yaitu audite, adalah Kementerian Negara atau lembaga. Dan pada pihak ketiga adalah legislatif atau DPR. Kementerian negara atau lembaga memiliki hubungan akuntabilitas dengan DPR. Akuntabilitas ini diaudit oleh BPK, kemudian BPK memberikan atesti kepada legislatif dalam bentuk laporan hasil audit. Secara sederhana, audit atau auditing adalah kegiatan membandingkan suatu kriteria atau apa yang seharusnya dengan kondisi apa yang sebenarnya terjadi. Arens et al. 2005 mendefinisikan audit sebagai kegiatan pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan kepada entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu Indische Comptabiliteit atau disebut ISW dan Instructief en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau disebut IAR yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Selanjutnya ada peran konsultan audit. Pada audit eksternal, konsultan audit berfungsi sebagai audit eksternal yang independen yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan entitas, termasuk lembaga pemerintah. Mereka bertugas memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti standar akuntansi pemerintahan atau yang biasa disebut SAP. Selanjutnya ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks audit keuangan negara, konsultan audit berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Hasil audit mereka memberikan informasi yang penting bagi pihak-pihak berkepentingan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari masyarakat. Selanjutnya ada keterkaitan dengan mata kuliah audit keuangan negara. Teori dan praktik, mata kuliah audit keuangan negara memberikan dasar teori yang diperlukan untuk memahami proses audit yang dilakukan oleh konsultan. Dia mencakup pemahaman tentang regulasi standar audit serta teknik-teknik pemeriksaan yang digunakan dalam audit keuangan. Kemudian ada keuangan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Konsultan audit seringkali berkolaborasi dengan BPK yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mata kuliah ini membahas peran BPK dan bagaimana hasil auditnya berkontribusi pada pengawasan anggaran oleh DPR. Dan itu ada praktik lapangan. Melalui PKL atau pengalaman kerja di firma konsultan audit, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dari mata kuliah ini dalam situasi nyata, memperkuat pemahaman mereka tentang proses audit keuangan negara serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Selanjutnya pada 1.3 penjelasan standar pemeriksaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintahan atau biasa disebut SAP. Seiring dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pada tahun 2007, BPK menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau biasa disebut SPKN. Setelah hampir 10 tahun digunakan sebagai standar pemeriksaan, SPKN 2007 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar audit internasional, nasional maupun tuntutan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, SPKN 2007 perlu disempurnakan. Perkembangan standar pemeriksaan internasional saat ini mengarah kepada perubahan dari berbasis pengaturan detail, rule-based standard, ke pengaturan berbasis prinsip, principle-based standard. Perkembangan pada tingkat organisasi pada Badan Pemeriksa Dunia, Intosai telah menerbitkan International Standard of Supreme Audit Institution atau ISSAI untuk menjadi referensi pengembangan standar bagi anggota Intosai. Khusus untuk pemeriksaan keuangan, Intosai mengadopsi keseluruhan International Standard on Auditing atau ISA yang
yang diterbitkan oleh International Federation of Accountants atau IFAC seiring dengan perkembangan standar internasional tersebut. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tahun 2001 yang diberlakukan dalam SPKN 2007 juga mengalami perubahan dengan mengadopsi ISA. Pada awal 2017, saat BPK genap berusia 70 tahun, BPK berhasil menyelesaikan penyempurnaan SPKN 2007 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Sejak diundangkannya peraturan BPK ini, SPKN mengikat BPK maupun pihak lain yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan SPKN ini, diharapkan hasil pemeriksaan keuangan negara yang dapat lebih berkualitas. Hasil pemeriksaan yang berkualitas akan bermanfaat bagi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan demikian, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penyusunan SPKN ini telah melalui proses baku pengembangan standar sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maupun kelaziman proses penyusunan standar dalam dunia profesi. SPKN ini akan selalu dipantau perkembangannya dan akan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Kemudian di 1.4 penjelasan pentingnya audit dalam tata negara. Audit terhadap institusi sektor publik menjadi terasa sangat penting saat baru disadari bahwa lembaga eksekutif sebagai pihak mengelola yang mengelola uang negara yang merupakan uang rakyat, uang orang banyak, perlu untuk dipertanggungjawabkan penggunaannya dan perlu diperiksa kewajarannya. Audit terhadap sektor publik menjadi fokus perhatian karena dinilai instansi pemerintah tidak terbuka terhadap masyarakat mengenai kondisi keuangan sebenarnya. Dan instansi sektor publik rawan akan penyalahgunaan dana sehingga dibutuhkan aturan yang ketat dan audit yang independen terhadap pemeriksaan laporan keuangan instansi pemerintah. Audit terhadap sektor publik sangat penting dilakukan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sektor publik atau pemerintah pusat dan daerah untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan oleh instansi sehingga dapat diketahui pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan standar atau tidaknya. Banyak sekali suara miring tentang penyalahgunaan wewenang para penyelenggara negara, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbagai kritik bahwa keberadaan sektor publik tak efisien dan jauh tertinggal. Dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta, lembaga sektor publik masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki kinerja dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis efisien dan efektif. Istilahnya, akuntabilitas public value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good public governance telah begitu cepat masuk ke dalam kamus sektor publik. Mardiasmo 2004 ayat 17. Bahkan istilah pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sudah dikenal di lingkungan pemerintah dan BUMN BUMD. Karni 2117. Dan pada 1.5 berisikan telah satu kasus tentang praktik kecurangan yang ditemukan oleh auditor sektor publik. Kasus yang diangkat dalam tautan tersebut berfokus pada hasil audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang menemukan sejumlah pelanggaran. Berikut adalah hasil dari telah kasus tersebut. Yang pertama ada temuan audit pada pelanggaran dalam laporan keuangan. Audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia mengungkapkan adanya pelanggaran yang signifikan. Temukan ini mencakup ketidakakuratan dalam penyajian laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Yang kedua ada implikasi hukum. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran ini, izin dari AP Kasner Sirumapea yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Garuda telah dibukukan. Ini menunjukkan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menangani masalah yang teridentifikasi dalam audit. Kemudian tindakan selanjutnya ialah penegakan hukum. Pihak berwenang diharapkan akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait pelanggaran ini. Mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terhadap individu atau pihak yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada peningkatan pengawasan. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti Garuda Indonesia. Kasus pelanggaran yang ditemukan dalam audit laporan keuangan Garuda Indonesia mencerminkan tantangan dalam pengelolaan keuangan dan perlunya transparansi serta akuntabilitas di sektor publik. Tindakan pembukaan izin menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di perusahaan tersebut. Selanjutnya di bab kedua ada kesimpulan. Audit keuangan negara memiliki peran krusial dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Audit tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi laporan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme mencegah terhadap penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kolusi di sektor publik. Melalui audit, lembaga pemerintah diharapkan dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang berasal dari masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kasus pelanggaran yang ditemukan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.